kuliah kuliah secara virtual begini itu udah masuk ke diskusi. Jadi harapannya kayak gitu. Jadi saya akan upayakan untuk memberikan modul dalam bentuk video untuk yang sifatnya teknikal ya. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sesekali juga mau one on one atau Zoom misalnya, kayak, "Wah ini kayaknya saya kurang ngerti," gitu ya. Nah, saya juga open untuk kita buat janji supaya one on one. One on one-nya bebas mau online atau offline. Nah, nanti kita, biasanya saya siapkan tuh waktu ya. Kalau di kampus-kampus yang saya ngajarnya offline, ya biasanya ngopi sih. Nah, jadi ini, ya sebisanya lah saya support ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti harapannya Bapak Ibu yang sifatnya teknikal itu kita via LMS, Bapak Ibu belajar tutorial biar supaya bisa diulang-ulang sendiri. Dan kalau di kelas-kelas yang sifatnya Zoom seperti ini atau ketemu misalnya itu udah masuk ke ranah diskusi. Jadi seperti itu ya. Dan saya harapkan ketika Zoom atau Meet nanti virtual meeting seperti ini diupayakan untuk on cam biar supaya saya tidak merasa dikacangi ya. Jadi biar supaya kita komunikasinya juga dua arah walaupun kita kuliahnya online. Bisa dipahami ya Bapak Ibu kira-kira ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Nah, saya ingin tanya dulu kepada Bapak-bapak ya. Ini kayaknya belum ada ibu-ibu. Bapak-bapak ini ya. Apa sih yang kebayang ketika dengar istilah business intelligence atau kecerdasan bisnis atau intelijensi bisnis gitu ya? Bisa kira-kira ada yang bisa memberikan argumen? Kasih aja pendapat atau apa yang tiba-tiba kebayang gitu ketika mendengar istilah business intelligence atau intelijensi bisnis atau kecerdasan bisnis gitu ya. Boleh on mic-nya. Jadi kita santai aja kuliahnya, nggak usah yang terus-terus amat. Nggak usah tegang-tegang amat. Siapa kira-kira Bapak Ibu? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Christoph. Business Apa yang business intelligence merupakan suatu aspek yang membantu perusahaan dalam menentukan strategi pemasaran berdasarkan suatu data di dalam pasar. ya bagus ya Pak Christoph ya. Yang lain mungkin ada yang menambahkan atau yang berbeda dengan Bang Christoph? Bang Richard, Bang Rio, mungkin ada yang mau ditambahin? Ya, jadi sederhananya memang seperti yang dikatakan Bang Christoph tadi ya, artinya ketika satu bisnis, ya organisasi bisnis, mau mengembangkan bisnisnya atau mau menjalankan bisnisnya, itu diharapkan dengan menggunakan bisnis intelligence ini bisa bergerak berdasarkan data. Misalnya kayak mau menambah stok, itu berdasarkan data. Misalnya mau berinovasi atau membuat satu produk baru ya, itu juga pakai data. Atau misalnya mau menambah personel gitu ya, menambah karyawan gitu. Apakah karyawan produksinya atau karyawan administrasi yang perlu tambah itu juga berdasarkan data. Bahkan untuk data misalnya nambah budget iklan gitu ya, nambah budget marketing. Nah, itu juga berdasarkan data. Data yang dihasilkan dari mana? Dihasilkan dari proses-proses yang ada di business intelligence. Jadi biar supaya intinya business intelligence itu biar supaya bisnis itu bergerak berdasarkan data. Nah, ini ya, BI itu secara umumnya itu dikenal dengan business intelligence. Nah, pada dasarnya merupakan evolusi dari SPK atau sistem pengambilan keputusan. Dulu namanya SPK, terus berevolusi namanya business intelligence. Dan berevolusi lagi menjadi AI. Ya, jadi BI itu adalah salah satu dari AI, turunan dari AI.
BI memiliki tujuan utama untuk menyediakan akses interaktif terhadap data, memungkinkan manipulasi data, dan memberi manajer. Dalam artian manajer ini decision maker ya, atau pengambil keputusan gitu ya. Orang-orang yang memang punya hak akses untuk menentukan keputusan ya, atau direksi ya, itu juga salah satu struktur yang punya hak akses ya untuk mengambil satu keputusan. Kemampuan untuk melakukan analisis dan memberi manajer kemampuan untuk melakukan analisis bisnis. Dengan kemampuan untuk melakukan analisis terhadap data, performa, dan situasi lingkungan bisnis, maka manajer dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih baik. Ya tentu ya, dengan adanya data nanti kita analisis ya, karena business intelligence ini salah satu outputnya adalah data analitik ya, bisa data analitik atau business analis ya. Nanti kita akan kasih datanya ke orang-orang yang punya kewenangan untuk pengambilan keputusan ya, sehingga manager atau decision maker bisa mengambil keputusan berdasarkan data. Cukup melihat dashboard, oh ini seperti ini arahnya ke sini, trennya seperti ini gitu ya. Jadi udah bisa ambil keputusan gitu. Jadi semuanya data driven. Nah, bagaimana prosesnya? Ya, sederhananya seperti ini. Dari data mentahan itu apa? Misalnya data penjualan barang. Data penjualan barang itu kan banyak. Nah, itu nanti kita akan cleaning dan kita akan rancang sedemikian rupa sehingga membentuk yang namanya dashboard. Ya, jadi data yang rumit, data mentahan ini kita olah ya, dan kita akan sajikan dalam bentuk dashboard yang dimana dashboard ini akan menjadi pertimbangan bagi decision maker untuk menentukan strategi ya. Apakah bisa jadi strateginya adalah menambah kapasitas produksi, bisa jadi menambah inovasi ya, bisa menambah varian produk, bahkan bisa jadi untuk menambah personel ataupun menambah budget iklan dan marketing. Ya, jadi si decision maker cukup lihat dashboard aja. Nah, kerjaan kita itulah di sini yang menerjemahkan ya, yang menerjemahkan dari data mentahan ke dalam satu yang namanya dashboard. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Nah, Bisa, Pak. kalau saya pribadi, business intelligence itu bisa dikategorikan menjadi dua definisi ya. Ini versi saya sendiri. Pertama, bisnis dengan kecerdasan dan bisnis berbasis kecerdasan, gitu ya. Artinya cerdas di sini adalah berdasarkan data, sehingga kita berinovasi berdasarkan data. Ya. Kita ke studi case, ya. Kita ke studi case satu yang mungkin kalau tadi saya kasih gambarannya dalam bentuk satu perusahaan. Ini mungkin saya cari satu studi case yang memang dekat dengan kita, yang seharusnya kita adalah pelakunya gitu ya. Misal ada satu kondisi, nah resource skill mahasiswa IT. Bapak Ibu ini jurusan apa ya? Jurusan apa ini Bapak Ibu? Rekayasa perangkat lunak, Pak. RPL ya. Nah, Iya, Pak. IT, RPL ya. IT turunannya RPL. Nah, pada umumnya ya, teman-teman ini semua itu, Bapak Ibu semua yang hadir di sini itu bisa coding ya, bisa bikin web, bisa bikin mobile app, bisa bikin desktop, atau bahkan embed programming. Kira-kira setuju ya? Kalau ini kemampuan Bapak Ibu ya? Setuju, Pak. Setuju ya? Bisa coding, paling nggak bisa multimedia. Atau, sorry, bisa coding ya, karena anak IT, RPL bisa coding. Nah, mungkin juga ada yang bisa multimedia, kayak desain ya, graphic design, UI UX, web design dan lain sebagainya. Atau mungkin bahkan bisa video editing pakai DaVinci Resolve misalnya, pakai Adobe Premiere atau Adobe After Effects atau pakai apapun ya, bisa editing ya. Atau mungkin bahkan bisa 3D design. Setuju ya kira-kira ya? Ada nggak yang bisa nih kayak gini?
Nah, dari salah satu ini kira-kira Bapak Ibu ada yang bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Pak. Ya salah satu, saya nggak bilang semuanya. Kalau semuanya lebih bagus, tapi kalau nggak bisa minimal salah satu di antara ini harus bisa. Setuju ya? Setuju, Setuju, Pak. Pak. Oke. Sekarang saya tanya lah, kalau ini adalah skill teman-teman semua sebagai mahasiswa IT ya, sebagai mahasiswa IT, kira-kira kenapa orang atau bisnis harus pakai IT? Kenapa bisnis-bisnis itu harus memakai jasa kita, harus mempekerjakan kita? Kira-kira kenapa? Boleh kasih argumen, Bapak Ibu? Kenapa orang harus mempekerjakan kita sebagai orang IT? Kan gitu. Kenapa orang harus pakai IT? Bapak Ibu? Karena kemajuan zaman, Pak. Karena Kemajuan zaman saat ini. ya, ada yang lain Untuk mempermudah, Pak. untuk mempermudah. Ada yang lain? Oke. Nah, pada dasarnya satu bisnis itu benar tadi kata Bang Firman mempermudah untuk kemajuan zaman ya. Sepengalaman saya ya, itu ada 3 faktor besar, faktor utama ya. Sebenarnya banyak faktor, tapi saya ambil 3 ini. Satu bisnis harus meng-hire, mempekerjakan kita dan menggunakan IT gitu ya. Pertama adalah pengembangan bisnisnya atau meningkatkan omset bisnisnya. Makanya dia mau pakai IT ya. Apakah dia bikin website, apakah dia pakai digital marketing, apakah dia pakai jasa desainnya kita gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang tujuannya adalah untuk ekspansi bisnisnya ya. Yang kedua adalah menghemat biaya. Menghemat biaya. Contoh nih, misalnya kita pakai tebar brosur. Kita punya satu produk ya. Kita punya satu produk terus kita tebar brosur ya. Nah, kira-kira cetak satu brosur itu berapa? Katakanlah misalnya dengan budget 1 juta, itu bisa mencetak 1000 flyer misalnya. Nah, dari 1000 flyer itu, dari budget 1 juta itu, nah kira-kira dari budget 1 juta itu bisa mendatangkan berapa orang? Nah, dari sekian yang datang, berapa yang beli? Berapa yang konversi ke produk kita? Nah, kalau dalam konvensional tentu kita nggak tahu kan. Kita cetak nih brosur atau flyer gitu ya produk kita gitu ya. Habis itu kita bagi-bagiin tuh 1000 flyer. Kira-kira kita bisa tahu nggak berapa berapa yang orang datang ke bisnisnya kita, ke tokonya kita, dan berapa yang beli dari sebar flyer. Kira-kira bisa tahu nggak? Bayangin nih, Bang Christoph tuh punya bisnis ya, punya bisnis katakanlah kafe ya, katakanlah coffee shop gitu ya. Nah, Bang Christoph itu cetak flyer 1000 lembar 1 juta, katakanlah seperti itu. Terus Bang Christoph bagi-bagikan, bagi-bagikan di jalan ya, di mall dan lain sebagainya. Kira-kira Bang Christoph tahu nggak berapa orang yang datang dari budget 1 juta itu? Berapa orang yang beli dari budget 1 juta itu? Apakah 5 pembeli? Apakah 10 pembeli? Kira-kira bisa tahu nggak? Bayangannya Eh, kira-kira bisa tahu nggak? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Oh, ini orang yang ku kasih voucher kemarin nih, ku kasih flyer kemarin nih. Dia beli kopi nih. Bisa nggak ya gitu? Eh, Berapa yang lihat, berapa yang datang dan berapa yang beli gitu. Gara-gara lihat flyer. Bisa, Pak. Gimana tuh? Coba jelasin ke saya. Gimana caranya? Caranya misalnya di dalam flyer itu bagi yang membawa flyer kita kasih voucher. Nah, jadi di dalam voucher itu kita bisa data berapa yang menggunakan flyer tadi karena di dalamnya terdapat voucher Ya, dan ada data. Begitu, Pak. ya.
Ya, bagus ya. Jadi bisa jadi seperti itu yang sifatnya dia voucher. Tapi kita akan kesulitan. Kesulitannya apa? Bisa aja misalnya kita, nah kalau kayak gitu bisa tahu nggak berapa flyer yang dibuang orang? Kalau flyer yang dibuang tidak, Pak, tidak tahu. Nah, yang lihat, yang cuma lihat doang, atau mungkin dia lihat flyernya terus langsung lihat sosial medianya, lihat websitenya, tahu nggak? Nggak tahu. Kita cuma bisa tahu yang konversi. Bahkan kita nggak tahu juga orang, kok bisa nih, yang ini lihat flyer datang, yang ini lihat flyer ada vouchernya juga, tapi nggak datang. Kenapa? Kan nggak bisa kan? Nah, kalau di online tuh bisa. Kalau kita memanfaatkan teknologi IT itu bisa. Kita bisa tahu berapa orang yang lihat. Contoh nih, kita mengiklan 1 juta. 1 juta itu kalau di iklan itu satu hari minimal 50.000, 50.000 itu bisa 1.000 audiens, ya. Nah, itu kita bisa lihat berapa yang lihat datang ke websitenya kita atau ke online kita, berapa yang beli, itu bisa. Jadi kalkulasinya jelas, berapa yang lihat, berapa yang klik, berapa yang check out. Nah, gitu itu bisa dilihat. Dan bahkan bisa dianalisis, kira-kira orang nggak ngeklik kenapa? Orang nggak check out kenapa? Nah, di IT itu bisa seperti itu. Artinya, salah satu manfaatnya adalah menghemat biaya. Kalau kita bagi-bagi flyer, bisa aja staff yang kita suruh bagi itu dibuang sama dia. Kan kayak gitu kan? Bisa aja setelah kita kasih flyernya ke orang, terus orang tersebut, walaupun ada vouchernya, ya nggak guna sama dia, dibuang aja gitu. Artinya nggak tepat sasaran. Boros kita nggak tahu dari eh, ROAS namanya, return of ad spend-nya itu kita nggak tahu. ROI-nya kita nggak tahu. Ya, tapi dengan IT, dengan teknologi digital itu kita bisa paham, ya, dengan proses business intelligence. Jadi pertama itu pengembangan bisnis, menghemat biaya, berikutnya adalah memotong birokrasi. Ya, contoh ini kayak di pemerintahan atau di instansi-instansi lainnya. Ya tentu salah satu manfaat dari IT, ya, kita sebagai praktisi dan pekerja IT, ya adalah memotong birokrasi yang awalnya ribet-ribet, harus berkas harus dikasih fisik. Nah, dengan revolusi menggunakan IT, ya, itu kita bisa daftar, misalnya daftar izin dari rumah gitu. Misalnya mau bikin KTP dari rumah, sekarang ada IKD kan. Nah, itu kan memotong birokrasi. Atau misalnya kuliah seperti ini gitu ya. Sebelum COVID kan nggak ada istilah kuliah online. Nah, setelah COVID baru ada kuliah online. Artinya 3 inilah faktor yang terbesar orang pakai jasa IT, ya, atau orang mempekerjakan kita. Pengembangan bisnisnya, menghemat biayanya, dan memotong birokrasi sehingga lebih transparan. Jadi Bapak Ibu, ini 3 kata kunci yang saya temukan, ya, berdasarkan riset kecil-kecilan. Nah, ini Bapak Ibu perlu dalami, ya, kenapa orang pakai kita gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan bisnis yang mau kita lamar gitu ya. Misalnya Bapak Ibu lamar di satu perusahaan. Bapak Ibu harus ngasih alasan loh. Kenapa mereka harus hire Bapak Ibu gitu ya. Apa yang kontribusi Bapak Ibu atau inovasi Bapak Ibu yang akan lakukan sehingga Bapak Ibu layak untuk jadi karyawannya mereka gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu tadi ya. Kalau ini saya ulangi lagi pertanyaannya, sebagai mahasiswa IT, ya, setuju ya, salah satunya Bapak Ibu bisa ya ini ya. Setuju, Pak. Oke. Dan orang pakai jasa kita itu setuju ya kalau tujuannya adalah ini ya. Setuju, Setuju Pak. ya? Oke. Sekarang udah ada skillnya. Sudah ada tahu nih orang kenapa pakai kita. Di sini saya sajikan satu data. Nah, ini data di Kabupaten Langkat ya. Ini tahun 2023 bulan Oktober. Artinya kalau hari ini 2024 bulan April mungkin bisa lebih besar lagi. Di sini ada UMKM. Sorry, di sini ada data eh, data usaha yang tersebar di Kabupaten Langkat karena saya punya aksesnya di Kabupaten Langkat doang. Ya, di sini ada data usaha di Kabupaten Langkat. Di sini ada 12 ribuan
12.163 wirausahawan, baik itu usaha besar maupun usaha kecil atau mikro. Nah, di sini bisa kita lihat ada UMK atau usaha mikro kecil yang maksimal modalnya adalah 5 miliar, dan ada non-UMK yang 49. Itu adalah perusahaan-perusahaan besar. Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu punya skill bikin website, punya skill desain, punya skill bikin logo mungkin, punya skill editing video ya, bikin-bikin video promosi, kira-kira Bapak Ibu menawarkan jasanya ke yang mana? Ke yang 12.000 atau ke yang 49? Mana yang lebih memungkinkan? 49. Kenapa 49, Bang? Kenapa yang 49? Kenapa yang enggak 12.000? Karena lebih gampang masuknya, Pak. Yakin? Lebih gampang masuknya yang ke 49. Di sini kita satu kelas ada berapa orang? Di sini kelas kita ada berapa? 17 misalnya. 17 orang. Artinya rata-rata orang bisa skill IT ya, 17. Belum lagi di kelas sebelah. Ya, ada sekitar 40 orang gitu ya. Nah, itu gimana tuh memenangkan persaingannya? Ayo gimana? Kekecilan kuenya dong. Kalau saya pribadi, saya akan mentargetkan, akan menawarkan jasa saya ke yang banyak. Akan ke sini. Apakah bisa ke 49? Bisa. Cuman 49 ini adalah perusahaan-perusahaan besar. Yang saya pribadi itu belum sampai kredibilitasnya sampai sana. Kecuali Bapak Ibu punya perusahaan yang udah besar juga. Ya. Contoh nih, Bapak Ibu punya skill untuk social media management. Bapak Ibu baru mulai. Ya, mungkin nggak Bapak Ibu nawarkan langsung ke Pertamina? Mungkin, tapi sulit diterima gitu sih. Kan gitu kan? Makanya akan lebih baik kalau kita mencoba yang ke 12.000. Kenapa? Karena banyak. Kemungkinannya bisa besar gitu ya. Habis itu persaingannya juga tidak terlalu ketat. Karena usahanya banyak, walaupun saingannya banyak, tapi kuenya besar juga gitu ya. Paham ya maksudnya sampai sini ya? Paham, Pak. Ah, oke. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau Bapak Ibu punya skill yang tadi ya, skill coding, bikin web, desain, bikin logo dan lain segala macam, dengan peluang yang seperti ini, saya ambil contoh kasus di Kabupaten Langkat, kira-kira apa yang ingin Bapak Ibu buat? Apa yang bisa Bapak Ibu buat? Bisnis apa yang bisa Bapak Ibu ciptakan? Atau produk apa yang Bapak Ibu ciptakan dengan skill, dengan kebutuhan, dan dengan data? Kan udah ada nih skillnya, udah tahu nih kebutuhannya apa si pengusaha, itu sudah ada datanya lagi. Kira-kira apa yang bisa Bapak Ibu ciptakan atau Bapak Ibu buat sehingga menghasilkan satu inovasi yang bisa dapat income gitu. Kan kita bahasnya business intelligence kan. Ini udah ada data nih. Ini kita sampling aja. Apa kira-kira Bang Rio? Pak, izin kamar mandi, Pak. Oh ya, silahkan. Nah, kalau saya pribadi, saya akan buat namanya digital agency. Digital agency. Apa itu Pak digital agency? Digital agency itu ya satu bisnis yang agency yang nangani kayak buat-buat logo, buat-buat web design, buat-buat software. Nah, jadi seperti itu. Karena demand-nya ada, skill-nya saya punya, dan saya tahu kebutuhan mereka itu apa, problem mereka itu apa, yang tiga tadi. Ya, kebutuhan pebisnis yang selalu ini. Ya, salah satu di antara ini gitu.
Dan saya punya datanya, dan saya punya skillnya, kita punya skillnya. Ya sudah, kita buat aja bisnis namanya digital agency. Nah, bisa dipahami sampai situ ya? Bisa dipahami ya kira-kira Bapak Ibu ya? Atau nggak tahu ini apa digital agency itu apa gitu? Bisa dipahami nggak kira-kira Bang Christoph, Bang Rio, Bang Firman? Bisa, Pak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita punya skillnya, demand-nya apa, serta berapa besar marketnya, datanya gitu ya. Jadi kita bisa bikin digital agency. Artinya apa? Ini studi case yang memang kita bisa masuki terus. Saya nggak cerita jauh-jauh sampai business intelligence yang kayak mana-mana ya. Tadi di awal tuh saya udah cerita, kalau berdasarkan business intelligence, analisisnya gitu ya, kita bisa menyajikan data dalam bentuk dashboard dan lain sebagainya. Ya, itu dalam bentuk analisis. Tapi yang dekat dengan kita, yang bisa kita lakukan praktisnya, itu seperti ini sederhananya. Paham ya kira-kira Bapak Ibu ya, untuk memahami business intelligence ya? Oke, ini ada studi case 2 nih. Yang studi case 2. Pertama, ini saya punya data nih. Saya punya data siswa tahun 2020 sampai dengan 2023. Nah, ada ini 2023 untuk SMA itu ini data 2020 2021. Yang sebelah sini 2023 per 2024. 2003-2024 semester ganjil ya, sama-sama semester ganjil, cuman tahunnya beda. Di tahun 2020-2021, siswa SMA itu ada sekitar 4,9 juta. 4.971.421. Tahun 2023-2024 ada sekitar 5.300.000. Ya, artinya setiap tahun peserta didik jumlahnya naik kan, bertambah kan? Nah, yang ini saya ulangi lagi, yang di sini SMA, kita ambil yang SMA, 4.971. Di tahun berikutnya itu ada 5.317. Ya, artinya dari tahun 2020 ke 2023 itu ada kenaikan jumlah peserta didik ya. Saya ambil yang di SMA. Ini saya punya datanya gitu ya. Kita punya datanya gitu. Nah, berikutnya kita punya data lagi nih, data mahasiswa tahun 2020. Nah, data mahasiswa tahun 2020 itu ada sekitar 2,1 juta. Ya, 2,1 juta yang terdiri dari perguruan tinggi akademik dan vokasi ya. Artinya ini naik terus dia. Peningkatan peserta didiknya. Jadi di sini ternyata ada berita ya, ada di salah satu portal berita yang dimana di sini disebutkan 87% mahasiswa merasa salah jurusan. Jadi yang jadi anak sekolah, yang sekolah ya, angka pendidikan itu naik terus. Yang jadi mahasiswa juga naik, semakin tahun semakin naik juga. Tapi mirisnya ya, setelah jadi mahasiswa malah salah jurusan. Ya kan? Saya punya data itu gitu. Dan saya punya data ini isu ya. Punya isu karena yang menurut saya ya detik.com ini salah satu media yang kredibel ya. Kalau nggak kredibel ya mungkin saya akan lakukan riset sendiri gitu ya. Tapi daripada ribet-ribet melakukan riset sendiri ya udah ambil aja yang kredibel gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Nah, saya membuat satu inovasi namanya Genetic Intelligence Test. Jadi kita ngetes orang ya berdasarkan sidik jari gitu ya. Berdasarkan sidik jari. Jadi sehingga mahasiswa atau siswa atau orang tua itu bisa tahu nih kelemahan dan kelebihan anaknya serta gaya belajar dan gaya bahasa anaknya gitu. Sehingga bisa diarahkan. Harapannya untuk mengurangi ini. Tapi kan di sini terjadi peluang bisnis kan? Kan gitu kan? Mahasiswa-mahasiswa salah jurusan itu ya termasuk saya sendiri dulu juga
melakukan itu gitu ya. Saya bayar untuk tes gitu ya. Nah, ya udah saya bikin aja ini gitu. Saya dan teman-teman saya, partner saya bikin satu bisnis untuk ini. Artinya apa? Di sini dalam skala UMKM kita sudah menerapkan yang namanya business intelligence karena kita sudah bergerak berdasarkan data. Ini ibarat kata kita adalah decision maker-nya gitu loh. Paham ya? Kira-kira secara sederhana business intelligence bisa dipahami ya? Tambah. Saya garis bawahi, business intelligence itu digunakan supaya satu organisasi bisnis itu bisa melakukan terobosan-terobosan, ya, melakukan tindakan, mengambil tindakan berdasarkan data, gitu. Contoh kayak tadi kan, kita punya skill-nya, kita punya tahu masalahnya apa, dan kita punya data, ya udah kita bikin satu bisnis saja yang bisa kita mulai dari sekarang. Ya udah bikin jasa digital agency kan, misalnya kayak bikin web kan nggak harus pakai coding gitu ya. Atau misalnya kita bikin jasa-jasa desain, mungkin desainnya desain logo atau desain konten sosial media gitu misalnya. Nah, dengan bantuan AI dan lain sebagainya kan itu udah jadi lebih mudah kan gitu. Bisa dipahami ya kira-kira teman-teman ya? Bisa, Pak. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan kira-kira? Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kira-kira Bapak Ibu? Jadi itu ya, untuk di awal ini maksud saya kita paham dulu nih secara garis besar terkait dengan business intelligence. Kira-kira gambarannya gimana gitu ya. Dan pada intinya memang business intelligence itu biar supaya orang mengambil keputusan, ya, organisasi bisnis itu mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, siapa yang akan menyajikan datanya? Nanti kita akan belajar bagaimana caranya menyajikan data dalam bentuk dashboard. Sehingga manajerial atau direksi itu bisa mengambil keputusan dengan tepat berdasarkan data. Nah, ini maksud saya di awal itu kita cerita secara garis besar. Nah, nanti berjalannya perkuliahan, kita akan ngebahas gimana cara teknik untuk penyajian datanya gitu. Kalau ada yang bertanyakan atau kurang jelas, silakan Bapak Ibu. Nggak ada, aman. Nah, kalau aman ya, ini nggak ada yang tanya atau nggak ada yang sharing karena memang sudah paham atau nggak tahu apa yang ditanyakan nih. Khawatirnya nggak tahu apa yang ditanyain gitu. Tapi di awal itu harapan saya, Bapak Ibu paham dulu konsep daripada business intelligence. Nanti berjalannya waktu, ya pastilah kita pelajari teknis-teknisnya ya. Tapi kalau di awal konsepnya aja nggak paham, ya agak sulit sih memahami berikut-berikutnya.